Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Naruto Chess Channel. Di video kali ini, saya akan membahas percatur yang sangat menarik yang dimainkan antara Jose Raul Capablanca melawan Alexander Gaye. Permainan ini terjadi pada tanggal 9 Oktober 1920. Dan baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Capablanca sebagai putih dan Gaye memegang hitam. Permainan dimulai dengan D4 dan D5, lalu kuda F3 dan kuda F6. Dilanjut pion ke C4 menantang pion, tapi Gaye melindunginya dengan pion ke E6. Oke, bentuk pola ini udah berubah menjadi Queen Gambit Decline ya. Dan sekarang Capablanca langsung bawa gajahnya G5, memaku kuda pada menteri. Ya, tentu jawabannya adalah gajah ke E7 sekaligus persiapan untuk rokade. Jadi setelah gajah keluar, baru lanjut pion ke E3. Intinya sama, mengeluarkan gajah untuk rokade pendek. Tapi ternyata Gaye membeli kuda B ke D7 terlebih dahulu. Dan Capablanca pun sama, kuda B D2. Ya, kali ini jelas Gaye rokade pendek, namun Capablanca masih belum, karena benteng dibawa ke C1 terlebih dahulu. Oke, ini masih dijawab santai aja dengan pion B6. Dan akhirnya ada pertukaran pion memakan pion. Gaye balik memakan juga dengan pion. Baru dilanjut lagi dengan gajah ke B5. Dan jelas gajah juga ke B7. Nah, di sini Capablanca langsung memblokirnya dengan gajah ke C6. Dan lihatlah, ada 3 jawaban yang masih masuk akal ya. Tapi di kebanyakan game, hitam menukar gajah kawan-kawan. Ya, tapi Gaye membeli benteng ke B8. Dan ini saya sharing tips aja ya, karena jalur gajah ke C6 ini sebenarnya sangat menarik buat kita pelajari. Jika kita ngeliat gajah yang kayak gini, tujuannya bukan makan gajah agar posisi benteng jadi jelek kawan-kawan. Tapi ini lebih ke membatasi ruang gerak perwira pada pertahanan hitam. Saya dulu sering melihat permainan Ian Nepomniachtchi, biasanya dia makan kuda dengan gajah. Karena jika kuda makan gajah, ini sebenarnya rokade pendek terlebih dahulu. Tapi Nepo cukup sering main kuda ke E5 kawan-kawan. Posisi ini masih tetap imbang, tapi putih terlihat bisa sangat mendominasi pada ruang pertahanan hitam. Iya, simpelnya jika disuruh milih, saya yakin kalian juga lebih suka posisi putih kan? Ya, tapi kita kembali sebentar. Saat gajah makan kuda, ada kalanya hitam menjawab dengan gajah makan gajah. Nah, ini bisa dijawab dengan menteri C2 atau langsung menteri ke-4, menekan kuda 2 kali. Gak ada gerakan terbaik selain gajah memakan gajah. Lalu setelah menteri makannya kembali, ini adalah double attack pada pion. Ya, sekarang terserah. Jika mau main benteng ke C8, tentu makan pion yang di D5. Ini tujuan dasarnya aja ya, jadi silahkan dikembangkan sendiri. Dan oke, kita kembali ke permainan. Nah, itulah kenapa benteng di B8 ini cukup jarang dimainkan para Grandmaster. Ya, tapi kali ini Capablanca tidak memakan kuda terlebih dahulu, tapi langsung dengan menteri ke-4. Ini bedanya setelah Gaye memakan gajah dan dimakan kembali dengan menteri. Ini bukan lagi double attack, jadi benteng C8 jelas tetap dimainkan. Dan oke, sekarang barulah Capablanca rokade pendek. Dan ini udah masuk babak 2 kan kawan. Kuda mundur ke B8 menyerang menteri. Apa jawaban putih? Menteri ke B7 guys. Mau apa menteri di sini kan? Ya, tapi ini adalah gerakan terbaiknya. Setelah pion melindungi diri ke A6, dilanjut kuda naik ke E5. Dan jika kalian perhatikan, ide dasar yang kita bahas tadi nggak berubah kan? Kuda ini juga mengontrol petak C6 untuk pion. Jadi pion memilih maju ke C5. Ya, setelah penawaran itu diterima, di sini gajah yang memakan tali. Oke, mungkin kuda B3 gerakan terbaik, tapi Capablanca memainkan kudanya ke G4. Dan jujur saja saya malah suka gerakan natural ini, karena jika gajah mundur lagi ke E7, jelas menteri dan benteng udah punya target yang sama.
Ya, oleh karena itu benteng C7 menyerang menteri terlebih dahulu. Dan kali ini gajah memakan kuda untuk balik menyerang menteri. Di sini saya kira benteng harus makan menteri ya. Tapi gaya memilih makan gajah dengan pion kan kawan. Lihatlah, ini posisi yang sangat menarik. Menteri nggak punya petak aman selain kealapan kan? Ya, tapi perhatikan juga ada sebuah taktik dasar yang bisa dimainkan. Capablanca memakan pion dengan menteri kan kawan. Simple, karena jika menteri dimakan, ada kuda makan F6 skak ster. Tapi, apakah hitam sepolos itu? Tentu saja tidak. Benteng gede 7 menyerang menteri dan kuda di belakangnya. Dan sayangnya saat ini putih nggak bisa melindungi keduanya sekaligus. Jadi siapa yang terkena jebakan sebenarnya? Masih tetap hitam kawan-kawan. Karena ternyata menteri masih bisa melindungi kuda ke F5. Nah, mungkin ini gerakan yang luput dari kalkulasi hitam. Memang ancaman putih hanyalah skak, tapi beranikah benteng memakan kuda? Coba kita analisis. Jika benteng memakan kuda, tentu kuda makan pion skak. Raja 8 tentu skak mat ya. Dan mungkin satu-satunya jalan hanyalah menteri memakan kuda. Karena jika raja pergi G7, itu akan lebih parah setelah menteri G5 skak yang memaksa raja ke H8. Lalu diikuti menteri ke H6 dan lihat ancaman skak mat ini. Jika menteri makan kuda sekarang, itu sudah sangat parah. Karena setelah menteri makan balik skak dan raja gerak, benteng bisa ke C4 untuk ancaman skak mat lagi. Ya, tapi bagaimana jika menteri ke D3 melindungi pion? Ya semakin parah lagi, karena benteng bisa memakan gajah untuk kembali ancaman skak mat. Di sini benteng harus pergi ya, misal ke G8, maka benteng ke G5. Ya, ini adalah taktik yang luar biasa dari putih. Benteng dan menteri juga nggak bisa gerak, nggak ada skak juga kan, dan ditambah ancaman skak mat yang nyata. Jadi hitam hanya bisa pasrah. Jelas menteri ke F8 skak, benteng harus kembali lagi dan makan dengan menteri skak mat. Ya, satu lagi skak mat brutal yang bisa kita saksikan. Dan oke, kita kembali ke permainan. Jadi secara nggak langsung, menteri di F5 ini bisa ngelindungin kuda di D2. Dan menyadari hitam udah salah kalkulasi, dia ikut memunculkan gajahnya ke E7. Sayangnya kuda bisa menyelamatkan diri ke E4 sekaligus menambah penyerang pion di F6. Ya, kali ini raja sampai harus ikut campur ke G7, tapi langsung dicap lagi dengan menteri ke H5 yang membuat dia mundur lagi ke H8. Nah, saya kira ini jelas menteri ke H6 ya. Tapi ternyata malah kuda yang ke H6 kawan-kawan. Sepertinya Capablanca punya rencana lain untuk membuat skakmat cantik. Tapi apapun itu, menteri masih bisa ke E8 untuk melindungi pion. Sekarang dilanjutkan dengan benteng F ke D1, memberi tawaran pertukaran. Ini pun gak ada pilihan lain selain memakan benteng skak. Dan setelah dimakan balik, karena semua serba gak bisa gerak, jadi Gaya mengakhirkan kudanya lagi ke C6. Dan setelah kuda balik lagi untuk menekan pion, ini udah sangat serba susah. Ya, tapi dia masih melanjutkan permainan dengan menteri ke B8. Dan karena dia berani bergerak, Capablanca langsung menghukumnya dengan kuda E makan pion. Tentu ancaman skakmat lagi ya. Gerakan paksa gajah makan kuda. Dan setelah kuda memakannya kembali, dia masih mencoba dengan raja G7. Namun itu langsung berakhir saja setelah menteri G5 skak. Ya, karena di sini juga Gaya langsung menyerah. Dan langsung aja kita lihat jika permainan sampai dilanjutkan, karena ini cuma gerakan paksa raja ke H8 guys. Lalu jelas menteri kembali lagi dan ancaman skakmat udah nggak bisa dihindarkan. Terserah mau main apa aja, menteri makan A7 tetap skakmat. Ya, menurut saya keduanya udah bermain sangat bagus. Tapi sayangnya Gaya malah kalah dengan taktiknya sendiri. Tapi saya sangat apresiasi karena keduanya ini udah membuat seni catur yang spesial.
Siapa yang kira jika game yang udah terjadi pada 103 tahun yang lalu sekarang masih bisa kita pelajari dan nikmati bersama? Ya, itulah sebuah seni yang selalu abadi. Dan oke, lakukan kamu sekian dulu video kali ini. Semoga video dan partainya bisa menghibur dan bermanfaat. Dan ada salah kata, saya mohon maaf. Salam just lovers, terima kasih.